Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. LAI memberikan judul, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat bertemu di rumah ibadah ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema kita adalah menjadi murid Kristus. Nah, sebetulnya tema ini diangkat untuk menegaskan kembali, penegasan ulang kerinduan hamba-hamba Tuhan dari gereja ini, supaya semua anggota jemaat, bahkan juga para simpatisan yang sering hadir dalam ibadah di sini, kita itu tidak hanya sekedar tercatat sebagai anggota jemaat atau hadir mengikuti ibadah-ibadah, tercantum di KTP kita agama Kristen, tetapi supaya kita itu, kerinduan hamba Tuhan, supaya kita itu beranjak dari posisi yang seperti itu untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh dirindukan Kristus, yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu kita harus menjadi muridnya. Bukankah perintahnya kepada para murid, para rasul-rasulnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus tidak menyuruh mereka untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa anggota gereja atau sekadar jadi Kristen, tapi harus menjadi murid. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, mari kita siapkan hati di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, karuniakanlah kami hati dan pikiran yang terbuka. Biarlah semuanya ini seperti halnya tanah yang subur. Saat benih firman Tuhan ditaburkan, biarlah akan bertumbuh berlipat-lipat kali, dan kami pun menjadi berkat. Mohon kemurahan Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hikmat-Mu sungguh-sungguh nyata untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua bukan hanya paham, tapi sungguh-sungguh hidup, mewarnai kehidupan kami, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk diselamatkan. Sekarang hati kami telah siap, dan biarlah Tuhan kami dapat menyambut firman-Mu dengan sukacita,
Dan kami sampaikan doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Di dalam nama itulah kami berdoa. Amin. Ada yang tidak tahu logo apa ini? Kalau sampai anak muda sebagian besar yang ada di sini tahu ini logo apa, kecian amat lah ya. Sedangkan kita seopak punya akun ini, ya. Apalagi anak-anak muda ya. Ini namanya Instagram. Ya. Apa yang menyenangkan bagi seseorang sebagai pemilik akun ini? Yang menyenangkan itu kalau followersnya banyak. Ya. Waduh, kalau tiap-tiap hari langsung follow itu ada 10. Saya nggak tahu akun seperti Nihongo Mantapu itu. Saudara-saudara anak muda tahu itu akun Nihongo Mantapu atau Mantapu Jiwa? Itu akun dari seorang pendeta yang baru saja melayani secara streaming via Zoom kepada pemuda kita ya di sini, Pendeta Marojahan Sejabat. Itu dia punya akun. Followernya itu nggak tahu sekarang. Waktu saya tahu itu 1, sekian juta ya followersnya. Nggak tahu sekarang sudah jadi seperti apa. Oh, menyenangkan sekali. Ya. Kalau kita opak 1.800 ya followersnya. Nah, itu menyenangkan. Ya, apalagi tiap hari tambah 10, tambah 10, tambah 10 begitu, enak. Ya. Tapi ada yang mengecewakan. So banyak followers, tidak bisa ada kontak. So DM tidak direspons. Tidak bisa ada hubungan secara pribadi dengan para followers. Itulah yang tidak enak di akun Instagram itu. Nah, saya tidak tahu saudara-saudara. Nah, mari sekarang kita kembali ke firman Tuhan. Seandainya Tuhan Yesus itu hidup di zaman sekarang, di zaman yang ada akun Instagram ini, kira-kira followersnya banyak apa sedikit ya? Atau pada waktu zaman Tuhan Yesus itu ada itu Instagram, saya yakin pasti followersnya banyak. Coba kita perhatikan ini ayatnya yang ke-25 ini. Dikatakan pada suatu kali banyak orang yang apa itu? Berduyun-duyun apa? Mengikuti Yesus. Ini tidak pakai Instagram ini. Tapi orang sudah berduyun-duyun mengikuti Yesus. DP bahasa lain berbondong-bondong. Orang Manado bilang barete-rete. Ya, mereka mau jadi followersnya Yesus. Mereka mau mengikuti Yesus. Tapi dengan alasan apa mereka harus mengikuti Yesus? Yang pertama adalah mereka itu tertarik dengan profil dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kalau Yesus bicara itu mengandung kuasa sehingga orang-orang takjub. Ya. Pernah ada satu ibu pada waktu dia melihat Yesus penampilan seperti itu, dia langsung berteriak, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Kagum sekali. Kenapa? Karena ini sosok bukan sosok sembarangan. Memang agak beruntung ya, beruntung ya. Orang-orang punya wajah tampan, punya keterampilan tertentu. Karena pasti akan banyak followers itu. Banyak pengikutnya. Lalu apalagi yang berikut? Alasan mengapa orang sampai berbondong-bondong
mau datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Oleh karena mereka bisa menikmati, memperoleh kebutuhan secara jasmani. Catatan di dalam Yohanes pasal 6, ada orang banyak mengikuti Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Kamu memang ikut aku bukan karena kamu sudah melihat apa itu namanya kuasa Allah, tetapi kamu mengikut aku karena kamu sudah kenyang. Kenapa? Karena Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi kalau ikut Yesus kenyang terus. Ya enggak mau lapar-lapar. Buktinya cuma dengan 5 roti 2 ekor ikan kita bisa kenyang. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa orang itu barete-rete, berbondong-bondong mau mengikut Yesus. Alasan yang ketiga, karena Yesus banyak membuat mujizat. Mujizat itu waduh luar biasa. Ada orang mati hidup. Pohon ara jangan berbuah, besok langsung kering. Mujizat itu luar biasa. Dan tadi 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa bikin kenyang 5.000 orang. Kong masih tersisa 12 loto. Bukankah itu juga mujizat? Sekarang saya baru mengerti. Mengapa gereja-gereja yang melayani dengan menyodorkan jualannya itu mujizat itu paling digandrungi. Karena kita senang itu kalau melihat peristiwa-peristiwa aneh, bukan? Kejadian-kejadian yang melampaui akal sehat kita. Itu kita senang. Tapi masalahnya ketika bondong-bondong orang yang datang kepada Yesus yang berduyun-duyun ini. Apakah memuaskan Yesus? Apakah itu menyenangkan Yesus? Ternyata Yesus tidak tertarik. Dia tidak tertarik dengan followers yang banyak. Balik lagi ke Yohanes pasal 6. Pada waktu orang banyak, tiba-tiba Yesus menyeleksi dengan membuat kalimat yang sangat keras. Kalau kalian tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kalian tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Sontak orang-orang banyak bilang, aduh perkataan ini keras. Bagaimana kami bisa terima? Lalu catatan di dalam Yohanes 6 itu seterusnya. Mulai dari waktu itu banyak dari mereka mengundurkan diri. Ciao. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan teman-teman. Dorang so pigi. Kongoni dang? Nyandak mau pigi. Petrus jawab, kemana lagi kita mau pergi? Syukur dorang tetap bertahan. Jadi kita bayangkan Yesus sebetulnya dia tidak tertarik dengan motivasi mengikut dia hanya karena hal yang dangkal-dangkal seperti itu. Mengapa? Karena ternyata Yesus itu dia sangat menghendaki supaya kita semua harus menjadi muridnya. Dia harus menjadi murid. Bapak Ibu, saudara-saudari, kekristenan itu hakikatnya murid Kristus. Bukan beragama. Bukan soal kita beragama. Yang namanya Kristen itu naturnya, hakikatnya itu adalah murid Kristus. Masih ingat catatan dari kitab penulis Lukas di Kisah Rasul 11 ayat 26? Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kita melihat hakikat kekristenan adalah murid Kristus. Kalau saudara tidak mau mengupgrade status kita dari hanya sekedar punya catatan agama Kristen, kita tidak mau mengupgrade
status kita menjadi murid Kristus. Kita bukanlah orang yang dikehendaki Kristus untuk join dengan dia. Tidak. Sekali lagi, kalau kita tidak pernah mengupgrade keberadaan kita, status kita, dari hanya sekadar menjadi orang Kristen, tidak mau bersedia menjadi murid, kita itu sebetulnya tidak punya nilai apa-apa di hadapan Kristus. Dia tidak menghendaki kita hanya seperti itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita mau menjadi murid Kristus, tahu apa itu murid? Murid Kristus. Nah, di sini kita melihat kata murid. Bahasa Tombulunya itu disciple. Disciple. Dekat sekali dengan kata Indonesia apa? Disiplin. Jadi kalau bicara menjadi murid, faktor yang paling penting di dalam kondisi seorang murid itu adalah disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam mengatur waktu, disiplin menata kehidupan, disiplin paling utama adalah belajar, disiplin punya hubungan pribadi dengan sang guru. Itu namanya disciple. Tapi membayangkannya, orang pergi gereja sampai pakai paksa-paksa diumumkan. Kalau terlambat lebih 15 menit, Sony boleh masuk. Untuk apa? Mau mendidik jemaat supaya orang lebih berdisiplin lagi. Sampai segitunya supaya kita itu terlatih untuk menjadi orang yang disiplin. Itu yang bisa kita pahami dari kata murid. Dan seterusnya ketika kita berdisiplin, Yesus sangat menghendaki agar kita semua sebagai murid-muridnya menjadi serupa dengan Dia. Pola pikir kita, perasaan kita, willing, kehendak kita, keputusan-keputusan kita, biarlah itu semua memuaskan Kristus, menyenangkan Yesus. Itu yang Yesus sedang tunggu-tunggu dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lalu yang namanya murid, nah ini dia ini. Ini intinya, sifatnya itu radikal. Kalau kita tidak radikal, kita bukan murid Kristus. Sekarang mari kita lihat untuk kelompok-kelompok dalam organisasi tertentu yang radikal itu. Coba perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka boleh berani mati demi orang yang mereka ikuti. Mereka boleh begitu seriusnya. Karena di dalam kata radikal itu kita harus berbicara habis-habisan. Tidak ada itu yang namanya setengah-setengah. Saya sekarang baru mengerti kenapa Tuhan Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Tidak ada setengah-setengah. Dan syukur, puji Tuhan. Radikalis ini bukan hanya Yesus mengajarkannya itu seperti dalam teks yang baru kita saja baca. Karena teks yang kita baca tadi itu sangat-sangat radikalis. Tetapi Yesus sendiri, Dia meradikaliskan dirinya habis-habisan. Dari kebesaran dan keagungan dan kemuliaannya.
Dia turun menjadi serendah-rendahnya. Dari yang penuh kehormatan dan kemuliaan, dia bersedia menjadi orang yang sangat hina. Yang seharusnya dipuji, disembah, dimuliakan. Tapi dia boleh mencuci kaki murid-muridnya. Bukankah ini semua tindakan yang radikal? Dia habis-habisan untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati untuk kita. Siapakah kita ini? Tapi karena cinta kasihnya, maka Yesus, dia habis-habisan dengan kita. Dan Paulus itu enak sekali ketika dia menggambarkannya itu. Meskipun dia itu dalam keserupaan dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai hal yang perlu dia pertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Habis. Itulah yang namanya radikal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi hamba-hamba Tuhan kita di sini telah mencanangkan pola pemuritan ini sejak 4 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat. Sejak tahun 2017. Agar kita ini tidak menjadi anggota jemaat yang biasa-biasa saja. Yang stagnan, yang tidak berbuat apa-apa. Datang, duduk, dengar, derma. Apalah berapa dia itu? Lalu kita tidak berbuat apa-apa. Cuman begitu. Dari minggu ke minggu. Oh, Tuhan menghendaki kita lebih daripada itu. Nah, karena itu kita melihat Kristus membuat prosedur, prasyarat. Dan prasyarat itu begitu kerasnya. Apa itu prasyarat yang Yesus kemukakan di dalam teks bacaan kita tadi? Di dalam ayat 25, untuk kita itu menjadi seorang yang radikal sampai dikatakan benci keluarga. Lalu yang berikut, kalau kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh murid yang karena sifatnya radikal, kita juga harus kuat dan berani untuk memikul salib. Ayat 27, kemudian ayat 33. Kita harus menyangkal diri. Nah, supaya kita itu memahami betul mengenai 3 prinsip radikalis ini. Kok sampai pakai kata benci keluarga begitu ya? Apakah Yesus memang sedang mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita? Papa, mama, kakak, adik, anak, orang tua, suami, istri, apakah itu? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Waduh, seperti sangat keras ya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan membenci keluarga? Iya. Loving less. Maksud dari membenci itu loving less. Saya tidak tahu berapa banyak di sini yang mengikuti kelas pelatihan Evangelism Explosion. Di dalam kelas EE itu, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah belajar pengajaran tentang unit Allah, di sana ada tokoh kakek dan tokoh polisi. Untuk menggambarkan kesalahan pemahaman. Yaitu tokoh kakek terlalu mengasihi, terlalu menyayangi sampai mengabaikan keadilan.
Apakah kakek tidak punya rasa keadilan? Punya. Tapi karena dia mengasihi cucunya, dia abaikan itu keadilan. Tetapi nongol keras itu kasihnya. Itu yang dimaksud. Kita seperti mengabaikan kasih sayang kita kepada orang tua demi kita mengasihi Kristus. Matius itu menjelaskan lebih jelas. Barang siapa mengasihi ibu bapanya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Itulah yang dimaksud dengan membenci, lovingless. Jadi bukan memusuhi keluarga. Maka dengan kondisi ini kita menjadi tidak terikat dengan keluarga untuk mengikut Yesus. Kita bisa melepaskan diri, tidak melekat. Kita bisa bebas untuk mengikuti Yesus. Karena kalau ini tetap terpelihara, maka yang kita lihat, keluarga ini ternyata menjadi penghalang bagi seseorang untuk dapat mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Saya ingat peristiwa yang terjadi di kampung kami. Itu waktu saya masih kira-kira berapa tahun. Jadi ya umur masih muda ya, SMP atau SMA, ini sudah kejadian cukup lama. Seorang bapak, bagaimana dia itu menghalangi istrinya melayani. Istrinya itu seorang majelis. Setiap kali istrinya pulang dari ibadah minggu, di muka pintu dia sodola. Kong dia tanya, mana ikan garang? Mana beras? Cuma aktif-aktif di gereja. Suami menjadi penghalang untuk istrinya mau sungguh-sungguh dengan Kristus. Bukankah ini sering terjadi di hadapan kita? Ngana kurang di gereja-gereja jo, tidur jo bawa bantal jo ngana di gereja kong jam pulang-pulang. Seringkali ada kalimat seperti ini keluar dari orang-orang yang ada di rumah kita karena mereka aneh, karena melihat kita itu hari-hari di gereja, datang di gereja, pindah jo rumah di gereja. Kenapa saudara melakukan itu? Karena bisa jadi ini karena cinta Yesus. Harap bukan sebagai pelarian supaya tidak mau kerja di rumah, kong pakai alasan untuk datang-datang aktif di gereja. Bukan itu. Tapi apabila saudara-saudara sungguh-sungguh karena Kristus, kita melihat ini keluarga yang sering menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, papa saya juga menghalanginya. Lalu dia berkata, kamu sudah jadi anak durhaka. Lucu kan? Jadi hamba Tuhan dibilang anak durhaka. Kong kalau kita jadi penjahat, anak apa dong? Durhaka berarti. Sedangkan jadi hamba Tuhan dibilang anak durhaka. Kenapa? Karena papa saya merasa saya belum membalas budi. Adik-adik masih sekolah. Siapa yang mau biaya? Karena waktu itu memang saya sedang bekerja dan diharapkan untuk menolong mereka. Lalu tiba-tiba saya memutuskan untuk berhenti kerja, melepaskan diri, memutuskan untuk sekolah Alkitab. Bahasa yang keluar seperti ini. Oh saudara-saudara, kalau kita sayang papa, kalau begitu sudah jodang. Itu berarti sampai hari ini orang tidak baku dapat di sini. Syukur-syukur kalau masih hidup. Tapi itulah keadaannya. Nah saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan keluarga seringkali menjadi penghalang. Maka saudara-saudara, kata membenci keluarga itu tidak dalam pengertian memusuhi mereka. Tetapi dalam pengertian kita harus menempatkan
kasih kita kepada Kristus lebih daripada kita mengasihi keluarga-keluarga kita. Yang berikut, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Faktor radikalis yang kedua sebagai murid Kristus adalah memikul salib. Nah, sekarang kita suka salah mengerti tentang makna pikul salib. Asal derita sedikit, so ngana pe salib itu yang ngana mesti tanggung. Saya rasa ini tidak tepat. Nah, supaya orang memahami lebih jauh, mari kita melihat apa arti dari pikul salib. Nah, kata atau frase memikul salib ini dikatakan oleh Yesus itu punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Ini orang-orang Romawi atau orang-orang di Timur Tengah sana. Kalau mau mereka mengeksekusi seorang penjahat yang DP kaliber tak terukur begitu jahat. Dan kalau dia harus dieksekusi, maka eksekusi salib itu yang paling cocok. Yang tidak cukup cuma kasih mati biasa. Ya. Apalagi itu yang orang bilang mercy killing, mati sadap, matinya tidak dapat rasa. Oh, tidak ada itu. Dia harus disiksa. Dan pembantaian yang paling mengerikan itu adalah salib. Nah, seseorang yang akan dieksekusi karena kejahatannya, maka dia harus panggul salibnya menuju lokasi yang sudah ditentukan di mana dia akan digantung di sana. Itulah sebabnya Yesus pun ketika dia mau dieksekusi, dia harus pikul itu salibnya ke sana. Salibnya terlalu besar, tidak sebanding dengan kondisi fisik Yesus sebagai manusia. Terlalu berat, sampai berapa kali terjatuh. Kalau orang-orang dari saudara kita dari Roma Katolik, mereka bikin itu jalan salib. Berapa stase itu ada itu. Mungkin kalau pergi di Tomohon sana ada itu. Itu stase. Itu di situ Yesus terjatuh. Waktu dia jalan memikul salib. Yang disebut dengan Via Dolorosa. Yesus harus pikul salib. Untung ada saudara Simon. Ya, bukan Simon orang pe guru engkau sekolah minggu di sini. Ya. Mar boleh juga dia cukup kekar di badan itu. Engkau Simon ini. Tapi ini Simon dari Kirene. Simon orang Kirene. Dia yang bantu panggul salibnya Yesus. Tetapi itulah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi murid Kristus, Yesus sudah katakan dia harus pikul salib. Artinya apa? Artinya orang yang demi nama Yesus, dia sudah harus siap sedia menuju ke tempat pembantaian. Siap sedia dia bisa mengalami eksekusi mati. Sampai di sini saya mau tanya. Boleh? Orang boleh? Hanya karena demi nama Yesus orang mau mengalami hal seperti ini? Berani? Tapi ini prosedur yang Yesus katakan. Dan prosedur ini, cara ini merupakan cara yang paling berat. Itulah sebabnya sampai dia menggunakan dua analogi untuk menjelaskan ini. Kalau orang mau mendirikan rumah, rekeng-rekeng dulu DP anggaran. Kalau cukup. Kalau tidak cukup, bagaimana kalau sampai tidak tak terus itu bangunan? Hitung. Jadi ternyata mau menjadi murid Kristus itu, karena ini merupakan status yang elit di dalam kekristenan, maka syaratnya itu tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Dan karena itu sedikit sekali.
Dari sekian jumlah populasi Kristen di dunia ini, berapa persen? Sayang sekali kita tidak cari. Berapa persen yang benar-benar itu murid Kristus? Sangat-sangat sedikit. Tapi bagaimana menuju ke tiang gantungan? Baru flu Jo Sadiki, so jadi alasan untuk tidak hadir di dalam ibadah. Rela-rela membatalkan pelayanan. Iya. Apalah? Tantangan-tantangan itu ada. Cepat sekali mengundurkan diri. Cepat sekali. Tapi tanya, orang Kristen? Iya, Kristen. Tapi untuk masalah-masalah, tantangan seperti itu, belum so mundur. Nah saudara-saudara, kalau kita mau menjadi sungguh-sungguh murid Kristus, faktor radikalis yang kedua, kita harus siap sedia menuju ke tiang gantungan. Kita harus siap sedia mau menderita. Penderitaan seperti apa? Yesus dia habis-habisan. Yesus dia berkorban segala-galanya. Apa yang kita korbankan bagi dia? Berapa banyak harta yang orang kasih? Saudara-saudara, kalau kasih persembahan di dompet, kalau ada doi 50.000 dan 5.000, pilih mana taruh di kantong? Biasanya jumlah yang paling kecil, yang lazim. Saya beberapa kali melakukan itu. Sampai sadar. Apalah? Penderitaan apa lagi? Selain harta. Waktu yang kita korbankan. Tapi sayangnya, seperti tadi. Kalau orang bermain HP, apa itu? Jet. Tidak pandai mau sebut ini, gadget ini. Ya. Waduh, banyak sekali waktu yang orang habiskan ya untuk itu. Tapi untuk berkorban waktu bagi pekerjaan Tuhan terlalu sedikit. Apalah? Yesus habis-habisan. Dan bagi saya, habis-habisannya Yesus, penderitaan Kristus bukan soal paku yang tertanam di tangan, kaki, bukan itu soal mahkota duri. Itu sudah sangat menyiksa. Tapi bagi saya, perhatikan baik-baik. Penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus yang paling membuat dia menderita. Ketika dia disalib dengan kondisi tanpa pakaian, harga dirinya habis. Karena itu bagi saya penderitaan dia bukan soal paku yang tertancap. Cuma lukisan itu cukup sopan, kasih tutup. Tapi sesungguhnya itu dia telanjang. Dipermalukan, dihina sehina-hinanya. Tapi kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan dengan Kristus. Tapi mengaku murid Kristus. Mengaku orang Kristen. Yang berikut. Faktor radikalis yang ketiga. Dari setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Faktor radikalis ketiga ialah di sini kita harus dapat menyangkal diri kita. Ya, karena ini bagian yang penting. Menyangkal diri artinya kita tidak melekat kepada segala yang kita miliki. Banyak orang tidak dapat mengikut Kristus menjadi murid yang sungguh-sungguh.
karena terlalu melekat dengan benda-benda, dengan barang-barang yang dia kasihi. Banyak orang tidak dapat datang ke ibadah karena kalau toko tutup hari Minggu rugi besar, pembelinya cukup banyak. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Ada banyak orang sudah berani untuk tidak melekat dengan hartanya. Ya, mereka boleh berkata tidak terhadap nafsu dan keinginan dunia ini. Ya. Saya akan cerita sedikit mengenai teman saya. Teman saya ketika dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, dia punya tunangan. Dan pada waktu dia mau masuk, kami satu angkatan, sama-sama masuk. Kami satu angkatan, tunangannya kasih ultimatum. Kamu mau kuliah ikut Kristusmu itu atau tidak? Karena kalau ikut, kita selesai sampai di sini. Aduh, pukulan berat. 1 minggu dia berdoa untuk coba mengumuli apakah dia harus lanjut untuk studi atau demi tunangannya. Tapi puji Tuhan, dia memutuskan untuk biar kehilangan tunangan. Orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi, dia memilih. Nah, pada waktu hari kesaksian sebelum kami bersaksi kenapa mau jadi hamba Tuhan, dia itu menulis lirik lagu, dan lagu ini pasti saudara-saudari bisa kenal, tahu, ya, karena lumayan populer. Dan lagu ini puji Tuhan, selesai dia gubah, saya termasuk beberapa teman yang pertama kali menyanyikan lagu ini. Saya langsung nyanyikan bait yang kedua karena berkenaan dengan dia tidak terikat ini. Terindah dalam hidup telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Namanya Bapak Freddy Makitan. Sekarang dia ketua program Radio Guam. Jadi kalau Bapak Ibu memutar siaran Kristen dari Radio Guam, dia itu adalah direkturnya. Dia pencipta lagu Tiada Lebih Indah. Ku melayani Yesus di latar belakangi. Dia kehilangan orang yang dia kasihi demi Kristus, demi murid Kristus. Kita akan masuk dalam bagian yang terakhir. Kenapa Kristus memberikan persyaratan yang begitu berat? Membenci keluarga, memikul salib, dan juga menyangkal diri. Nah, saudara-saudara, persyaratan ini itu berkenaan dengan tujuan, maksud Tuhan terhadap kerinduannya kita itu. Bukan hanya jadi orang Kristen biasa, tapi kita harus menjadi muridnya. Apa itu? Karena kita mempunyai tugas. Tugas apa? Tugas yang pertama adalah kita sama seperti dia, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka tugas ini harus kita lanjutkan. Kita harus teruskan. Ini tugas yang mulia, ini tugas yang paling penting, dan kita bersyukur di dalam gereja kita mempunyai beberapa natur, yaitu koinonia, diakonia, marturia, masih ada leh. Mungkin pedagogik ya, kalau harus ada. Apa itu marturia? Marturia itu artinya kita harus bersaksi
untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, kata ini adalah kata berat karena bersaksi itu dari akar kata Gerikanya marturia. Apa itu marturia? Dari kata martir, artinya demi Kristus, sama dengan yang tadi itu, pikul salib. Kita harus siap sedia mati. Dan karena itu yang namanya pelayanan penginjilan, penggemarnya sangat sedikit. Beda dengan program-program lainnya. Program lainnya selalu booming kalau gereja bikin. Apalagi retreat keluar. Biar panitia so bilang batas 100. Nanti yang mau mendaftar bisa 1000 tuh. Coba kalau penginjilan dan doa. Setengah mati untuk bisa. Kenapa? Orang sangat sulit untuk bisa bermarturia. Jangankan mati. Kami di dalam penginjilan ini, yang solati melati, enter mau berkorban, cari kayak jiwa untuk orang boleh sharing Injil. Itu enggak berani. Siapa? Aduh, nanti kalau dapat user, nanti kalau dapat begini dan begitu. Takut. Sangat takut. Dan puji Tuhan, saya sendiri sampai hari ini dalam pelayanan penginjilan dimulai dari tahun 2000. Jadi sekarang sudah 21 tahun lebih. Karena ini sudah bulan April, saya memulai join itu ya dari tahun 2000. Saya tetap setia di sini. Sebetulnya saya punya alasan untuk mundur dari pelayanan ini. Karena sudah beberapa kali diseret, mau digebukin, tapi belum dibunuh, belum mati, ya, karena Tuhan mungkin belum menghendaki kita mati. Saudara-saudara, itulah yang namanya membawa jiwa. Untuk apa? Setelah jiwa-jiwa ini dimenangkan, kewajiban kita harus tuntun mereka untuk menjadi murid. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara sudah masuk di dalam kelas-kelas. Ya, gereja kita ini punya komsel namanya. Supaya kita di sana dituntun untuk bisa bertumbuh menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar orang Kristen biasa. Tetapi sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Dan kalau ini terlaksana dengan baik, percayalah, tempat ini tidak akan muat. Karena terjadi perluasan dalam kerajaannya. Saya mau kasih tahu sebelum akan saya tutup. Ingat. Menjadi murid Kristus itu adalah kerinduan Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau saudara-saudara tidak mau beranjak dari hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa dan tidak mau menjadi murid, saudara itu bukan apa-apa lagi di mata Yesus. Zero. Kenapa? Karena bagi Yesus, seseorang yang telah memutuskan, berkomitmen untuk menjadi murid Kristus, dia menjadi kekasih Yesus. Karena itu seberapapun engkau punya kekuatan, kuasa, kekayaan dan kemuliaan dan hormat di dunia ini, tanpa menjadi murid Kristus, kita ini bukan apa-apa di mata Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya tantang kita untuk coba upgrade kita supaya dari anggota biasa, jemaat biasa menjadi murid Kristus. Ingat kata murid, disciple, artinya disiplin. Kita mulai berdisiplin dalam waktu teduh, dalam apa segala macam, supaya kita akhirnya menjadi serupa dengan Kristus.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa, bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami berdoa Tuhan supaya seorang pun di antara kami yang sudah mendengar, baik yang ada di dalam ruangan ini, tetapi juga kalau ada di antara mereka yang menangkap melalui channel YouTube, biarlah kami semua berani berkomitmen untuk mengupgrade kami sehingga bukan hanya menjadi sekadar orang Kristen biasa, tapi kami harus menjadi murid Kristus, karena inilah yang Yesus kehendaki bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Mohon Roh Kudus menulis kebenaran firman Tuhan ini di dalam loh hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami ingat bahwa kami yang sudah menjadi murid Kristus bersyukur, yang belum, kami mau bersedia menjadi murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.